Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat hidup ya. Berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki amal. Karena ada kalanya orang itu diberi umur pendek karena beramal baik, kemudian Allah cinta kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tarik kembali kepadanya, menempati surganya. Tapi ada kalanya orang diberi amal pendek, belum sempat berbuat baik, kemudian meninggal, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, kita ini termasuk golongan orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat, berbuat kebaikan. Kita pun tidak tahu sampai kapan waktu ini akan diberikan kepada kita, karena kontrak hidup kita tidak diketahui oleh kita sendiri. Hanya Allah yang mengetahui. Ada kalanya orang itu bersukaria, bersenang-senang, merasa masih muda. Akhirnya dia tidak memperhatikan bekal untuk kematiannya karena merasa masih muda, tidak dekat kematiannya. Dia menggunakan waktu untuk bersenang-senang, menjauhi daripada aturan-aturan Allah dalam perjalanan, kemudian dia meninggal karena kecelakaan ya. Banyak orang yang sudah tua renta, sudah ingin meninggal tapi belum meninggal-ninggal gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang sangat rahasia ya, yang Allah sembunyikan kapan kita harus kembali kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya ya, yaitu untuk mengumpulkan bekal kematian kita. Suatu saat Rasulullah di hadapan para sahabat bertanya, siapa orang-orang di antara kalian yang tahu siapa itu orang yang cerdas? Siapa orang yang cerdas itu? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu mengembalikan kepada Nabi, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dana nafsahu, ya, melakukan refleksi diri, ya. Saya sudah pantas mati belum ya? Saya kalau sudah mati sudah siap menghadap pengadilan Allah apa belum ya? Begitu seterusnya dia tanyakan kepada diri sendiri, dana nafsahu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia sibuk untuk mengumpulkan amal sebagai bekal mati. Itu sesungguhnya orang yang cerdas. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita belajar menjadi orang yang cerdas, yaitu menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mencari bekal-bekal kematian kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang tauhid uluhiyah. Kalau kemarin tauhid mulkiyah. Apa itu yang dimaksud tauhid uluhiyah? Yaitu bagaimana kita menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, zat yang wajib kita sembah, zat yang wajib kita loyal, ya, kita loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita yang hari-hari mungkin kita baca ya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi dalam hal ini kata hanya, ya, kepadamu maka memberikan makna, memberikan arti bahwa tidak ada sesembahan lain, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kita mengabdi, ya, menjadi seorang hamba, ya. Kita mengabdi menjadi seorang khalifah, kita mengabdi menjadi seorang umat, ya. Karena tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini adalah 3 hal ini, ya. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita adalah abid, kita adalah hamba yang harus mendharma baktikan hidup dan kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu pertama, sebagai seorang hamba maka harus menjalankan tugas kehambaannya. Apa itu tugas seorang hamba? Merasa bahwa dirinya adalah milik Allah, merasa diri kita ini milik Allah, hanya akan kembali kepada Allah. Kalau kita milik Allah, berarti yang berhak mengatur kita, yang berhak kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dalam hal ini seorang hamba tidak dibenarkan untuk merasa dirinya memiliki semuanya, ya. Yang ada dalam diri kita itu bukan milik kita, ternyata. Yang berada dalam diri kita semua adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Sehingga makna hamba ini adalah hamba tidak memiliki apa-apa, ya, kecuali apa-apa yang ada dalam dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, prinsip hamba adalah seperti itu, ya. Kemudian
Hamba juga tidak bisa untuk mengatur apa-apa. Maka apa-apa yang ada dalam diri kita hendaknya diatur oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin ini termasuk ke dalam pengertian mulkiyah, maliki yaumiddin ya. Jadi dalam tauhid uluhiyah ini ada mulkiyahnya, ada tauhid mulkiyahnya. Artinya kita rela diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita itu tidak berhak mengatur kecuali adalah menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Hadirin rahimani rahimakumullah, dalam hal ini sebagai hamba. Nah, bagaimana kedudukan kita sebagai umat ya. Umat itu artinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala contoh teladan, yaitu seorang rasul yang diberi kewajiban untuk mewujudkan, menindaklanjuti apa-apa yang menjadi misi dan visi dari seorang rasul. Maka tugas daripada umat adalah kita mendakwahkan kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Itulah tugas daripada seorang umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia mau bergaul dengan sesama manusia, mengubah kehidupan ya dengan cara yang baik, yaitu mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari yang munkar. Ini tugas daripada seorang umat yang dilakukan, yang dijalankan mukhlisina lahuddin ya. Jadi wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang ikhlas. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, menjadi seorang hamba yang mukhlisin. Ini ciri tauhid uluhiyah ya. Kita menjadi seorang hamba yang mukhlisin, yang ikhlas. Apa maksudnya ikhlas di sini? Ya. Ikhlas kemarin sudah disinggung, murni hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pikiran lain kecuali hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting dalam diri kita. Dan keikhlasan itu yang mencerminkan daripada apa yang disebut dengan kebersihan hati. Harapan-harapan. Kita itu punya harapan. Kita itu punya harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya permintaan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nanti akan membentuk embrio bertakwa ya. Jadi embrio takwa itu paling tidak ya, agar kita menjadi seorang hamba yang mukhlisin sekaligus nanti mutakin, paling tidak ada 3 embrio ini. Pertama adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada cinta kepada segalanya, kepada yang lain. Rasa cinta itu akan menimbulkan
dalam diri kita sebuah kenikmatan, ya, lazat, ya, membuat diri kita menjadi nikmat. Karena apa? Bertemu dengan Allah dalam keadaan senang, ada harapan. Jadi pertama, rasa cinta kepada Allah itu perlu ditanamkan kepada seorang hamba supaya setiap aktivitas yang dilakukan ada atau mendatangkan kelezatan dalam dirinya, sehingga menimbulkan rasa ingin berbuat kembali. Ya, ini yang kemudian harus dibangun dalam diri kita, rasa cinta kepada Allah itu, agar kita merasa selesa dalam kehidupan, ya, merasa ingin selalu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal, ya, modal pertama. Bagaimana membangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita banyak-banyak mengingat kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Betapa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang ada dalam diri kita saja mungkin kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan dalam diri kita, nggak bisa. Banyak bersyukur kepada Allah, ya, banyak kita ingat betapa besar kenikmatan Allah, nanti timbul rasa cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, tanamkan rasa takut kepada Allah. Mengapa? Karena apabila rasa takut kepada Allah sudah tertanam dalam diri kita, maka tidak akan berani kita itu berbuat jahat, ya, berbuat yang menyebabkan Allah marah. Kalau kita dalam diri kita itu ditanamkan sifat takut kepada Allah, akan menimbulkan orang itu hati-hati, tidak sembrono. Dan hati-hatinya bukan karena orang, tidak sembrononya bukan karena orang, ya, tidak akan peduli dengan orang, tidak akan dipengaruhi dengan kedudukan, ya. Biasanya orang berbuat sesuatu dipengaruhi oleh orang lain. Wah, lawan bicara saya, orang ini saya harus hati-hati, takut nanti kalau dia marah ke saya, jadi dia marahnya kepada orang. Atau lawan bicara saya, orang itu ikilah, saya akhirnya tidak hati-hati ketika ngomong, cemplang-cemplong menyakitkan orang lain. Jadi dia tidak bersandar kepada Allah, tapi dia akan berbuat dengan bersandar kepada makhluk. Ini akan sangat berbahaya, ya. Ketika rasa takut kita kepada Allah hilang, maka dia akan bergantung kepada makhluk dan akan melakukan sesuatu aktivitas hanya dengan mempertimbangkan makhluk, ya, tidak mempertimbangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid uluhiyah ini benar-benar, ya, karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin, ya. Kemudian juga dia hanya berharap kepada Allah. Manusia itu punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, punya apa yang dituju, ya. Tetapi harapan itu akan pupus ketika orang itu sudah mulai menggantungkan kepada makhluk atau mencampur adukan harapan itu kepada makhluk selain kepada Allah. Nah ini kemarin juga sudah dibahas. Jadi jangan sekali-kali kita menggantungkan hidup kepada makhluk. Harapan-harapan yang ada dalam diri kita, harapan kepada Allah. Kalau orang mengharap kepada makhluk, maka pasti dia akan menerima kekecewaannya. Misalnya ada seseorang, dia berteman, ada orang kaya, lah saya akan berteman dengan dia. Nanti kan kalau ada apa-apa saya dikasih, ya. Nah, harapan kepada makhluk, dia berteman dengan niat supaya dia dikasih.
kok tidak dikasih, maka apa yang terjadi? Ya, kecewa ya, kekecewaan. Begitu seterusnya yang lain. Ya. Kita termasuk mencari istri, ya nanti punya harapan saya itu dengan istri itu, wah anaknya orang kaya kan nanti dikasih mobil misalnya gitu ya. Nah, dikasih warisan dan seterusnya ya. Pasti ya ketika orang itu dia berharap kepada selain Allah, maka akan mengalami kekecewaan. Nah, itulah sesungguhnya harus dibangun embrio takwa ini, yang harus dibangun oleh seorang hamba yang mukhlishina lahuddin, ya. Dia beramalnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas hanya kepada Allah. Bahkan ketika seseorang ini punya hubungan dengan orang lain, dia memberi makan, ya, memberi sesuatu kepada orang lain, maka innama nut'imukum liwajhillah, kata Allah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Ketika akan memberikan sesuatu kepada Allah, ya nut'imukum liwajhillah, dia memberi makan itu hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Wala nuridu minkum jazaa'aw wala syukura, bukan mengharapkan balasan walaupun hanya ucapan terima kasih gitu ya. Wala jazaa'aw wala syukura, tidak mengharapkan balasan walaupun ucapan terima kasih. Ada orang yang memberi sesuatu, kemudian yang diberi senang sekali tapi lupa nggak mengucapkan terima kasih. Sampai di rumah berundel, buru-buru terima kasih. Ini kita gimana nih tauhid kita ya? Jadi terkadang kita mudah dipengaruhi oleh keadaan, ya, suasana dan keadaan, diberi oleh lingkungan, bahkan dipengaruhi oleh lawan-lawan bicara kita, lawan-lawan interaksi kita. Termasuk sesungguhnya ya, seorang hamba yang mukhlis ketika dia berbicara ya kepada orang lain, itu jangan melihat keburukan orang lain, karena nanti tidak ikhlas ya. Karena melihat keburukan orang lain